Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini akan menguatkan kita, akan memelihara kita sepanjang aktivitas kita. Maka sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini ketika Engkau berkenan buat kehidupan kami, memberikan kesempatan kami untuk bangkit dari tidur kami dan boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Maka isilah perjalanan kami dengan penyertaan firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Titus pasalnya yang kedua ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan surat pengembalaan Paulus yang menerima karunia untuk diperkenankan menjadi hamba Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Kita tahu bahwa Paulus sebelum menjadi pemberita Injil, sebelum menjadi rasul, adalah orang yang sangat membenci Yesus Kristus. Bahkan ada banyak darah-darah orang Kristen akibat dari perbuatannya. Ada banyak orang Kristen yang menderita oleh karena kegeraman hati Paulus akan pertumbuhan dan perkembangan pengikut Kristus. Menganiaya, membunuh, dan membuat orang Kristen mula-mula itu menderita merupakan sebuah kebahagiaan bagi Paulus. Namun ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, maka dia bisa melihat masa depan yang lebih baik. Ketika dia bertemu dengan Yesus, iman dan pengharapannya diperbaharui, sehingga dia tidak lagi menjadi pembunuh orang Kristen, tapi dia dipanggil dan diantar untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan lantang memberitakan kepada Titus dan kepada kita melalui perenungan hari ini bahwa dirinya yang mengalami kasih karunia Allah itu melihat bahwa di dalam kasih karunia Allah lahir keselamatan melalui kasih karunia Allah yang besar yang ditunjukkan dalam Yesus Kristus yang disalib. Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga membuka jalan kehidupan dan jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena Paulus tahu bahwa upah dari dosa adalah kematian kekal. Upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah penderitaan kehidupan dari umat manusia. Bahwa dosa dapat menjauhkan manusia dari kasih karunia Tuhan. Tapi karena Allah yang penuh karunia itu, Allah yang penuh kasih itu menunjukkan dirinya begitu mencintai dan mengasihi umat manusia, sehingga dalam kasih karunia Allah yang besar itu diwujud nyatakan dengan penderitaan dan penyaliban Yesus, sehingga Yesus menjadi tebusan atas keberdosaan umat manusia. Maka firman Tuhan hari ini menjadi motivasi bagi kita bahwa ada janji bahwa Tuhan akan menaungi kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita boleh kerjakan sepanjang hari-hari kehidupan kita.
Terlebih ketika pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk merasakan kehidupan, untuk merasakan aliran berkat Tuhan, untuk merasakan curahkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dalam surat Titus ini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus Kristus yang disalibkan menjadi bukti kasih karunia Allah yang besar. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bahwa puncak dari karya keselamatan Tuhan adalah kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu. Dan ini menjadi seruan yang terus-menerus harus hidup dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus benar-benar sudah menerima anugerah yang besar itu. Jadi ketika satu hari ini mungkin kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, atau mungkin sepanjang hari ini kita boleh menerima tantangan, beban kehidupan atau kegagalan, tapi mari motivasi sukacita kita tidak hilang